Oke, jadi kita udah mau sampai di Lubang Jepang. Kita jalan-jalan pakai kaki. Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma. Udah capek sayang? Belum. Nanti turunnya baru lebih capek. Masuk ke dalam lubangnya. Mau menuju ke Lubang Jepang. Jadi biaya masuknya per orang itu 15, cuma harus pakai ini. Brizi ini satu kartu ini 20.000. Harus pakai ini masuk ke Lubang Jepang, Menara Pandang, baru Sopodes Sulaman, lukisan dan lain-lain. Tadi udah nyasar buat Google Map. Google Map sialan memang nggak ada betul ya. Ikuti dia sesat. Oke, kita udah sampai. Kita sampai Lubang Jepang. Ini iya. Petanya di sini. Ini Andi Darmau. Jadi gini Andi ya. Iya, Pak. Jadi gini nih. Ini peta lubang Jepang. Nanti kalau misalkan turun lubang ini panjangnya ada 1,5 kilo. Jadi sekarang kita ada di sini. Nanti turun tangga sampai di sini, habis tangga ada flat. Untuk suhu udara di dalam fluktuatif, semakin ke bawah udara semakin dingin. Bahkan bisa sampai 18 derajat tanpa AC. Di sini dilengkapi ada bekas lorong-lorong peninggalan Jepang. Di antaranya ada bekas gudang senjata, ada 2 ruang makan, 1 ruang sidang, dan ada 12 bekas kamar tidur tentara Jepang. Ada 2 pintu pelarian tembus ke jurang, penjara bawah tanah, dapur, pintu penyergapan, dan pintu keluar. Jadi masuk dari angka 10 ini bisa keluar, angka 1 keluar bisa di angka 10. Satu kali jalan kita nggak harus kembali ke sini. Kita udah bisa jumpa lagi nanti panorama Ngaresianok di sini. Bahkan di sini ada wisata lagi, di bawah sana ada Padi Eko, tembok Foto Gadang. Terus nomor 11 pintu penghubung yang nggak bisa dilewati dikarenakan jalannya ditutup di sana. Misalkan masuk ke dalam sini, di sini ada pemandu. Jadi tujuannya pemandu di sini biar di dalam bisa diceritakan sejarahnya, terus nggak salah jalan. Ntar dulu, Pak. Foto dulu silakan. Iya. Ini nih. Ya. Bagus dikasih tahu dulu, kami di sini kan pemandu nggak digaji Pemda. Iya. Jadi kami di sini ada kayak semacam organisasi. Jadi satu kali pandu itu kami punya standar fee. Takutnya nanti kita miskomunikasi. Jadi pemandu ini pengunjung lah yang gaji. Oh, itu berapa itu, Pak? Satu kali jalan pemandunya ada standar fee-nya. Untuk satu kali jalannya ada 3 wisata, itu ada 80.000 semua untuk satu kali jalan. 80.000. 80.000. Kalau tergantung kepuasan, nanti kalau puas mau ngasih lebih kan alhamdulillah. Siapa tahu mau ngasih STNK, BPKB atau surat rumah. Iya. So, mari kita turun dari kiri nih. Hati turunnya melangkah dengan kaki dulu, jangan kepala. Muslim ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai kita turun tangga ini sampai ke lampu yang ada di sebelah kanan kurang lebih hampir 20 meter. Ini dahulu hanya sebesar ban mobil. Oh. Dipergunakan Jepang lubang ini dahulunya sebagai lorong pertahanan masa Perang Dunia Kedua. Tujuan Jepang membuat ini tempat mereka bersembunyi. Diperkirakan lubang ini dibuat selama 2 tahun 8 bulan. Yang membuat lubang Jepang ini adalah orang Indonesia atau Romusa. Tapi Romusa mereka didatangkan dari luar Pulau Sumatera. Kebanyakan mereka dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Tujuan Jepang mempekerjakan Romusa dari luar pulau supaya mereka tidak saling berkomunikasi. Jadi dari sini ke atas sana kita bisa melihat lubang ini. Dahulu ini sebesar ban mobil kecil, dan di sini tidak terlihat sama dengan yang lubang ini. Lubang yang di depan kita ini berbentuk kotak segi 4, tapi dia memiliki peredam suara. Lubang di depan kita ini. Kalau yang ini kan buatan pemerintah daerah, tepat lubang Jepang ini saat dipugar di tahun 86. Kalau lubang yang di depan kita ini berbentuk kotak segi 4, ada peredam suaranya. Sekuat apapun kita menjerit di dalam sini, suara kita tidak bergema sampai ke ujung. Bahkan suara kita bisa didengar hanya 70 sampai 100 meter. Nah, inilah peredam suara garis-garis lekukan atau coakan yang di pinggir kayak gini. Dan ini udah direnovasi oleh pemerintah daerah yang kedua kali di tahun 2004. Tadinya lubang Jepang ini tanah seperti ini, tanah original dia. Ini ya. Nah, direnovasi atau disemen oleh pemerintah daerah, tujuannya supaya jauh lebih kuat seperti itu aja. Kalau tangga ini dibuatan pemerintah daerah dahulu ini kayak semacam perosotan tangga tanah kayak gitu. Berapa panjang lubang Jepang, Pak? Lubang Jepang ini panjang yang dijadikan objek wisata hanya 1.470 meter. Sementara yang pernah dijumpai di bawah kota Bukit Tinggi, panjang lubang ini ada 5,5 kilo. Lubang ini bahkan tadinya
akan rencananya dikonekkan oleh Jepang Ya. ke bawah Jam Gadang, Benteng Oh. Frodeko, Iya, ya. Bukit Cangang, Arga. Jadi di bawah kota Bukit Tinggi, lubang ini semua ada 5,5 kilo. Yang dijadikan wisata hanya 1,5 kilo. Yang 1,5 kilo itu juga cukup panjang ya treknya. Tahun berapa kira-kira dibuat ini? Lubang ini dibuat di tahun 42 42. saat Jepang masuk ke Indonesia menjelang 1945. Diperkirakan selama 2 tahun 8 bulan Jepang membuat lubang ini. Jadi rumusal yang mereka sudah bekerja di sini. Nah, kalau kita dari bawah ke atas, ini kemiringannya dari sini ke sana kurang lebih panjangnya ada 64 meter. Kalau sekarang kita di bawah tanah ada 40 meter. Dari atas tadi ke bawah ada 40 meter. Diperkirakan dahulunya kalau Jepang bersembunyi di bawah sini dengan kekuatan 4 sampai 500 TNT bom atom. Untuk goncangan ke sini itu tidak terlalu ada efeknya. Kalau gempa yang dahsyat di Minangkabau ini di tahun 2009 di Kota Padang dulu hampir mencapai 8 skala. Efeknya kalau Jepang ini sama sekali tidak terlalu berdampak. Nah, ini yang sesuai yang ada di peta tadi. Ini yang nomor 22 yang tadi akan banyak nomor 2 ada 6 kamar. Lubang ini sifatnya labirin ya. Kalau kita masuk ke sini, nanti belok ke kiri, dari kiri masih ada lagi simpangnya ke kanan dan ke kiri. Di dalam lubang Jepang itu ada 42 persimpangan. Ini yang pertama lubangnya, 1. Yang kedua di sebelah sana sampai ujung sana ada 6 lubang. Yang dahulunya dipergunakan sebagai ruang amunisi atau semacam gudang penyimpanan senjata Jepang. Rencana Jepang lubang ini akan dibikin sebagai lorong pertahanan Asia Timur Raya. Jadi ini bekas ruang amunisi atau tempat penyimpanan senjata Jepang dahulunya. Penemuan lubang Jepang ini diperkirakan setelah 1 tahun Indonesia merdeka di tahun 46. Dari tahun 46, lubang ini baru dibugar oleh pemerintah daerah di tahun 86. Jadi hampir 40 tahun lubang ini tidak dijadikan kunjungan wisata. Yang ini bukan besi dari Jepang ya, tapi ini buatan pemerintah daerah di tahun 2004. Yang tadinya lorong 1 ini akan dibikin teater di bawah sini. Dikarenakan udara di sini fluktuatif, suka berubah-ubah, bahkan kalau sore hari jauh lebih dingin daripada saat sekarang. Jadi kalau untuk pengunjung di bawah sini tidak bisa terlalu lama berada di bawah sini. Makanya ini diurungkan oleh pemerintah daerah, takutnya nanti yang menonton banyak tapi yang nungguin tidak ada. Karena mereka harus tahan di bawah sini kan. Bisa berjam-jam orang yang nungguin lubang Jepang, jadi takutnya nanti paru-paru basah. Nah, yang ini sengaja lampunya dimatikan karena ini masih original, tingginya pun hanya 1,75 meter. Iya ya, jadi pas-pasan gitu ya. Ya, inilah asli lubang Jepang dahulunya. Yang kita laluin ini pun juga sudah direnovasi oleh pemerintah daerah. Tingginya hanya 1,75 meter, hanya untuk ukuran Asia. Sementara tentara Jepang bertahan dari tentara sekutu yang jauh rata-ratanya daripada Asia. Ini langsung tembus ke jurang sedalam 70 meter jurang. Makanya ini ditutup oleh pemerintah daerah. Dan dahulunya ini digunakan sebagai pintu emergensi atau semacam pintu pelarian. Kalau seandainya Jepang bertahan di bawah sini, mereka ketahuan bahwa saya sembunyi di bawah tanah, Jepang akan mempergunakan lubang ini sebagai lorong untuk harakiri. Mereka gunakan lubang ini untuk bunuh diri ke dasar jurang. Tetapi Jepang tidak pernah ketahuan di bawah tanah. Jadi lubang ini tidak pernah digunakan oleh Jepang dahulunya. Dan ini masih ruang amunisi senjata, masih ada 4 lagi ke sana. Nah, yang disayangkan ini dibikin bagus-bagus cuma ada coret-coret. Ini dengan Bapak siapa? Yudi. Pak Yudi ya. Bapak asli orang sini lah berarti ya? Saya orang Bukit Tinggi asli. Udah mulai dingin ya. Makin dingin dan aromanya pun berbeda ya. Senjata. Ini yang ke-6. Jadi ada 6 bekas ruang senjata Jepang. Ada CCTV untuk memantau pengunjung nggak tahu jalan. Jadi sekarang kita ada di simpang 3 lubang Jepang. Di dalam sini ada 42 simpang, kita baru lewat 1 simpang. Kamar-kamar atau unitnya masih banyak sekali, sampai dari ujung ke ujung sana itu masih banyak lagi kamarnya. Sesuai yang ada di map, yang direnovasi oleh pemerintah daerah, hanya 21 kamar yang dijadikan objek wisata atau yang dibuka untuk umum. Yang di kiri kita ini sama yang kanan, yang lubang ini dipergunakan dahulunya sebagai ruang makan tentara Jepang, bukan untuk romusa.
Jadi Romusa yang bekerja di lubang Jepang, mereka bekerja siang malam, dikasih makan berupa nasi bubur atau nasi jagung, itu pun hanya untuk 1 kali sehari. Jadi kebanyakan pekerja di lubang Jepang mereka meninggal karena kelaparan, karena asupan gizi yang mereka dapatkan dengan kalori yang mereka keluarkan itu tidak seimbang. Bagi mereka yang meninggal di lubang Jepang ini, mereka bukan dikubur, tapi mereka akan dibuang ke lubang pembuangan mayat yang ada di dapur eksekusi atau dapur kamuflase oleh Jepang. Jadi Romusa di lubang Jepang sampai saat sekarang tidak diketahui jumlahnya, dikarenakan yang bekerja di sini yang meninggal langsung dibuang, langsung dibuang oleh Jepang. Jadi makanya tidak bisa ditotalkan berapa banyak pekerja yang mati di lubang Jepang. Sementara ini ada 2 tempat makan tentara Jepang. Untuk orang Indonesia itu tidak ada tempat makan dan tempat beristirahat. Hanya mereka beristirahat di saat mereka makan dan sembari bekerja. Terus, kalau yang di atas ini bekas renovasi. Tahun berapa direnovasi ini? Renovasi pertama kali di tahun 86, yang kedua di tahun 2004, kalau yang ketiganya 2018. Jadi 3 kali renovasi lubang Jepang. Siapa tahu yang renovasi yang keempat, lubang Jepang ini udah jadi kota bawah tanah. Lubang ini 1, 2, 3, 4. Ini bekas barak militer atau kamar tidur tentara Jepang. Jadi Jepang dulunya ada punya 12 kamar tidur. Kalau kita jumlahkan dari 12 kamar itu mungkin tentara Jepang di bawah sini bertahan, mungkin juga ratusan kita bertahan di sini, karena ada 12 kamar dahulunya. Itu yang mana kamar itu panjangnya kurang lebih hampir 30 meter dengan lebar hampir 3 meter. Jadi diperkirakan ratusan tentara Jepang bertahan di bawah tanah dahulu. Kita stop. Kita hanya dari sini lihat ke sana. Lubang yang ada di sana adalah ventilasi udara. Makanya udara dingin di sini, sirkulasi udara baik keluar dan masuk kebanyakan dari sini. Ini tepatnya tembus ke jurang sedalam 70 meter jurang. Jadi posisi kita berada sekarang di antara 110 meter. Ke atas kita 40, dari kita berada sekarang ada 70 meter ke dasar sungai. Jadi tepatnya lubang Jepang ini hampir 65% tembusnya ke pinggang jurang, yang mana jurang itu ada aliran sungai Ngarasiano. Kita sekarang ke penjara bawah tanah. Wih, suhunya dingin. Ini efek dari gempa di tahun 2009. Gempa 2009 hanya lapisan yang direnovasi oleh Belanda yang untuk. Nah, ini tanah originalnya seperti ini. Di tanah original bahwasanya kita bisa lihat kandungan dari kuarsa kristal, mineral. Iya. Bahkan di sini yang mengkilat-kilat ini seperti kristal. Kalau seandainya netesin air dari atas, dia bahkan jadi stalagmit. Tadinya lubang Jepang ini direnovasi tujuannya supaya pengunjung tidak mencongkel-congkel, mengambil-ambil batu-batuan yang ada di sini. Bahwasanya pengunjung tidak mengerti untuk nilai sejarah. Tidak semua pengunjung. Jadi bahkan ini yang batu-batu seperti ini mereka bilang mungkin ini permata atau seperti apa. Jadi mereka congkel. Padahal ini adalah kuarsa atau kristal, lapisan dari tanah lubang Jepang. Bikin konten Om. Iya. Channelnya apa Om? Andi Darman, Bang. Angker men? Andi Dermawan. Andi Darmawan. Kira angker men. Ya, ada dia, Bang. Ini adalah ruang penyiksaan bagi Jepang dulunya. Penjara ini diperkirakan dulunya ke sana hampir 15 meter. Sewaktu pemugaran lubang Jepang, perataan dari tanah lubang Jepang ditumpuk di sini. Jadi penjara ini sekarang sudah hanya 5 meter ke sana, kita bisa lihat. Sisa yang 10 meter itu ke sana adalah tumpukan yang diratakan tanah lubang Jepang dibuang ke sana. Kegunaan penjara bagi Jepang dulunya sebagai lorong penyiksaan atau lubang penyiksaan. Orang Indonesia yang melawan kepada Jepang, yang membangkang kepada Jepang, mereka dipastikan disiksa di penjara. Selepas mereka disiksa di penjara akan dibawa ke dapur. Sementara dapur yang ada di sini adalah dapur kamuflase atau dapur tipuan. Kalau dapur yang ada di sini bukan tempat masak, tapi dapur yang ada di sini adalah dapur pembantaian oleh Jepang atau dapur eksekusi atau dapur pembunuhan. Setelah Romusa atau para pekerja mereka bunuh atau dibantai, akan dibuang lewat lubang kecil di bawah sini sejauh hampir 75 sampai 80 meter ke dasar sungai. Yang tadinya lubang ini lebarnya hampir 1 meter, tingginya ada 1,50 meter.
Diperkecil tujuannya supaya tidak ada pengunjung yang jatuh. Iya. Kalau Andi dari sini bisa lihat ini besar ini ke dalam. Iya, panjang tuh. Besar sekali. Bismillah. Iya, besar ya. Ya cukup untuk satu orang berdiri. Oh iya. Diperkecil supaya tidak ada yang jatuh ke bawah ini karena ini kemiringnya hampir 75 derajat. Kalau yang di atas, ini tanpa cahaya pun Andi udah bisa lihat cahaya dari situ nih. Oh iya. Bisa lihat cahaya ke atas. Oh iya, ada cahaya. Cahaya yang di atas itu hampir ke sana itu kurang lebih hampir 35 meter kita mesti naik ke atas dan dipergunakan oleh Jepang dahulunya sebagai lubang untuk mengintai aktivitas petani. Oh. Karena Romusa di lubang Jepang dikasih makan itu baru dari rampasan para petani baru mereka makan. Jepang gunakan lubang ini untuk mengintai ke arah sana. Seandainya ada petani yang panen, hasil panennya akan dirampas oleh Jepang di pintu penyergapan. Tapi mereka bukan curi dari sini, tapi ada lagi pintunya nanti kita akan jumpai. Semua hasil taninya akan dikasih makan untuk para Romusa. Layaknya penduduk seperti saat sekarang, Jepang beraktivitas di taman di atas tadi, baik mandi, mencuci, bahkan tempat tinggal para petinggi-petinggi Jepang, mereka gunakan taman di atas. Tetapi aktivitas Jepang di bawah tanah satu orang pun tidak ada yang tahu. Mereka berkamuflase hampir 1 tahun tidak mengetahui bahwasanya orang Indonesia banyak yang mati di bawah sini. Di tahun 46 lah baru jumpa lubang. Foto lu sini yuk. Boleh? Kan ya. Sini dibantuin. Oke. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke. Ini ya. 1, 2, 3. Nanti boleh kesini nggak? Ah, ini satu, oke. Siap. 1, 2, 3. C, 2, 3. Jepang bikin lubang ini labirin. Siapa yang masuk ke dalam sini orang baru, pasti mereka tidak akan tahu seluk-beluk tentang lubang Jepang. Dia akan terperangkap dengan sendirinya. Itu salah satu prinsip pertahanan Jepang di bawah tanah. Bahkan lubang ini sepanjang 5,5 kilo yang akan dibikin oleh Jepang total semuanya, dia buat labirin. Kalau misalkan kejam gadang, Iya. di belakang istana presiden itu, belakang istana Bung Hatta, itu ada lubang Jepang seperti ini. Kalau ada tuh lubang yang satu lagi, mata yang kecil itu memang nggak ada yang datang ke situ sih, karena tempatnya masih asli kali gitu. Di sini katanya. Dari lubang-lubang Jepang sini mungkin. Nanti kita keluar di atasnya masih banyak lagi lubang. Iya. Memang tidak dibuka untuk umum. Iya. Ya mungkin ada beberapa faktor yang mungkin yang tidak bisa disampaikan. Takut mungkin ada jebakan atau Iya. seperti apa di dalamnya, kurang jauh. Nah ini ulah-ulah pengunjung ini, Nyoret itu ya. bahkan bolong-bolongnya itu, Oh iya. coret-coret. Sempat mereka yang bolong-bolong juga. Bahkan bukan hanya bolong-bolongnya, CCTV ini pun udah dibawa pulang pengunjung. Belum. Rasa ingin memiliki tinggi mungkin. Nah ini di lubang ini tembusnya ke sana itu jalan raya, tapi masih jurang sedalam hampir 20 meter jurang. Yang ini dipergunakan oleh Jepang dulunya sebagai pintu penyergapan. Setelah Jepang mengintai aktivitas para petani dari lorong kecil di dapur di atas tadi, Iya. mereka akan memberi informasi kepada militer dan tentara mereka yang ada di pintu penyergapan. Di pintu penyergapan inilah mereka akan merampas hasil bumi atau hasil tani para petani penduduk setempat. Sementara para petani yang baru mereka culik, mereka bukan dilepas seperti itu aja, tapi mereka akan dibawa keluar kota, tujuannya supaya tidak membocorkan rahasia pembuatan lubang Jepang. Oh. Jadi untuk rahasia pembuatan lubang Jepang sampai saat sekarang, saksi pembuatannya orang Indonesia tidak ada. Makanya sejarah lubang Jepang tidak pernah ada di dalam buku sejarah Indonesia.